Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Lady dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar IPS. Nah, sediakan buku tema 6-nya ya, serta alat tulisnya. Sebelumnya, yuk kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustazah, silahkan duduk dengan rapi dan dengarkan video ini secara seksama ya, serta dicatat poin-poin yang pentingnya. Nah, Ustazah yang soleh-soleha, kali ini kita akan membahas proklamasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang artinya adalah pernyataan resmi kepada seluruh rakyat. Nah, sejarah proklamasi di Indonesia itu sendiri cukup panjang, nak. Diawali dari dua kota Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, yang dibom atom oleh pihak sekutu. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke darat Vietnam untuk menghadap Jenderal Terauchi. Di situ kita dijanjikan untuk diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Nah, saat Insinyur Soekarno pulang ke Indonesia, diberitahu oleh salah satu pemuda Indonesia yaitu Sultan Syahrir bahwasanya Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga golongan pemuda Indonesia ingin menyegerakan kemerdekaan Indonesia dan memaksa Insinyur Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun Soekarno tidak menginginkan kemerdekaan kita secara terburu-buru karena itu akan menyebabkan pertumpahan darah Indonesia. Nah, karena itu golongan pemuda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Nah, disinilah yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus dini hari. Kemudian para tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo menyusun untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada esok harinya. Nah, alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesianya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga makna proklamasi itu sangat berarti bagi rakyat Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu persatu apa saja makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dicatat ya. Yang pertama, puncak perjuangan, di mana rakyat dari seluruh provinsi Indonesia yaitu dari Sabang sampai Merauke berjuang dengan darah dan air mata. Di mana puncak perjuangan itu bukan berakhir sampai di sini saja, nak. Tapi kita harus mempertahankan kemerdekaan agar puncak perjuangan tersebut tetap berada di puncak dan tidak turun. Oke. Yang kedua adalah pernyataan de facto. Pernyataan de facto, fakto artinya sesuai kenyataan. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia diabadikan melalui suara atau penyiaran di radio-radio yang ada pada saat itu, sehingga seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu bahwa kita sudah merdeka. Yang ketiga, untuk menaikkan martabat Indonesia, di mana kedudukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena pada saat itu, negara yang belum merdeka, dia lebih memiliki kewajiban yang banyak ketimbang hak. Nah, karena kita sudah merdeka, tentunya kewajiban dan hak kita itu bisa kita lakukan secara seimbang seperti bangsa-bangsa lain. Yang keempat, sebagai awal perjuangan. Nah, jadi di sini tugas kita untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Ini adalah awal perjuangan kita. Lanjut, yang kelima itu sebagai tonggak sejarah, di mana diumpamakan sebagai tiang utama persatuan yang terbentuk dari semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yang akan disangga oleh kekuatan bangsa Indonesia. Nah, yang keenam, lahirnya sebuah negara Indonesia. Dahulunya, kita ini dikenal sebagai negara Hindia Belanda, yaitu negara yang dijajah oleh Belanda atau dikuasai oleh Belanda. Nah, setelah kita merdeka, barulah negara kita bernama Indonesia. Lanjut, sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Nah, di mana di sini proklamasi ini sebagai titik tekan bahwasanya kita ini sudah bebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, merupakan akhir penjajahan di Indonesia, di mana telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya, proklamasi dari aspek hukum. Nah, di sini berarti berlakunya hukum-hukum Indonesia, bukan lagi hukum-hukum negara lain yang menguasai Indonesia gitu. Selanjutnya, proklamasi dari aspek sosiologis, yang artinya kita ini bebas merdeka tidak hanya dari fisik, tapi juga dari hati nurani kita. Jadi tidak tertekan batin. Lanjut, ada proklamasi dari aspek politis. Nah, ini dimana kita berhak menentukan nasib kita sendiri, nasib bangsa kita ini mau dibawa kemana. Lanjut, proklamasi secara spiritual. Nah, di sini adalah keyakinan kita bahwa kemerdekaan ini terjadi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini juga berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, yaitu sebagai kesempatan untuk maju, di mana dulu hanya orang kulit putih saja yang boleh untuk sekolah tinggi, dan pendidikan untuk perempuan itu sangat dibatasi. Jadi bersyukurlah kita semua bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya yang kita bisa. Jadi Ustazah harap antum semua tidak lagi untuk bermalas-malasan ya, tapi semangat belajar, karena perjuangan ini harus kita teruskan dengan rajin belajar. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional. Ya, tentunya kita untuk mendapat pengakuan dari negara lain sehingga kita bisa bekerja sama dengan negara lain di berbagai bidang. Lanjut, itu sebagai kedaulatan negara Indonesia, yang artinya kita sudah mempunyai pemerintahan sendiri dan tidak terikat dengan negara manapun. Nah, oke, kali ini kita akan membahas perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan yang dapat diwujudkan dengan cara menghargai jasa para pahlawan. Nah, perilaku positif ini tidak harus mengangkat senjata, tapi bisa dimulai dengan kegiatan-kegiatan kecil yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan juga antar warga masyarakat. Jadi, perilaku positif ini dapat kita lakukan dimulai dari lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekolah, dan selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Nah, perilaku positif apa aja sih? Yang pertama, yaitu rajin beribadah. Jadi anak-anak ustazah, yuk rajin beribadahnya. Yang kedua, belajar giat. Nah, jadi manjada wajada, siapa yang giat pasti berhasil. Yang ketiga, menghormati orang tua. Nah, tidak ada lagi nih kata-kata untuk melawan kepada orang tua ya. Keempat, untuk menjaga persatuan dengan cara bermain tanpa membeda-bedakan teman dan tidak mengejek. Dan selanjutnya yaitu meneladani semangat para pahlawan tentunya. Jadi kita tuh harus tetap semangat, dan semangat. Jika kita mampu menerapkan perilaku positif tersebut, maka insya Allah tujuan pembangunan nasional akan dapat tercapai.
Nah, tujuan pembangunan nasional itu juga dapat tercapai dengan berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu apabila kita membayar pajak tentunya. Nah, kalau kita membayar pajak, maka pajak tersebut dapat digunakan untuk pembangunan nasional. Selanjutnya adanya penyediaan sarana prasarana agar kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Lalu dengan cara pemberian beasiswa kepada pelajar sehingga mampu melanjutkan pendidikannya. Jadi itu adalah 3 hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oke, jadi ada 3 pembahasan kita ya nak ya. Yang pertama yaitu makna proklamasi, yang kedua yaitu sejarah proklamasi, dan yang terakhir adalah perilaku positif yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, Ustazah harap antum semua bisa memahami video ini dengan baik dan terus mengulangnya dan mencatat poin-poin penting. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Oke, baik kalau begitu kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Alamin. Dan semoga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Allahu Akbar. Menjadah wajadah, siapa yang giat pasti berhasil. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.